Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sigit Adi Pramono, bisa dipanggil Sigit. Saya mahasiswa dari Universitas Ciputra Online Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai dengan elastisitas permintaan rokok di Indonesia, Bapak Ibu. Yang dimana ada kenaikan tarif cukai rokok dan dampak gandanya. Jadi yang pertama saya akan mengambil studi kasus, Bapak Ibu, di sini, yaitu mengenai dengan kenaikan tarif cukai rokok dan dampak ganda terhadap industri hasil tembakau yang ada di Indonesia. Nah, di awal tahun 2025 pemerintah itu menaikkan bea cukai atau tarif gitu ya, tarif rokok yang ada di Indonesia. Sehingga di sini harapan dari pemerintah itu adalah mendapat penghasilan lebih. Namun di sisi lain untuk penjualan rokok legal ini akhirnya menurun karena apa? Masyarakat memilih produk lain atau substitusi lain ke rokok ilegal, Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan analisis positif, Bapak Ibu, yang dimana permintaan rokok ini bersifat elastis ya, karena setiap tahun pasti akan naik turun ya harganya. Yang dimana di tahun ini harga rokok ini naik, sehingga permintaan dari pelanggan atau konsumen menurun. Seperti itu, terutama ini akan berdampak gitu ya kepada, mohon maaf, masyarakat yang berpendapatan rendah gitu. Jadi di sini konsumen akan beralih ke rokok ilegal sebagai dengan substitusinya, Bapak Ibu, karena memang harganya itu kan naiknya cukup tinggi. Jika kita tarik 10 tahun terakhir untuk rokok itu ada di kisaran kenaikan 200% lebih, Bapak Ibu, untuk kenaikan harganya. Kemudian poin selanjutnya, industri hasil tembakau ini tertekan, yang dimana ketika penjualan rokok legal ini menurun, alhasil apa? Produksinya juga menurun. Karena apa? Siapa yang akan beli rokok ini gitu untuk yang legalnya, Bapak Ibu? Karena apa? Customer atau pelanggan kita membeli rokok yang ilegal, seperti itu. Kemudian analisis positif saya yang selanjutnya atau faktanya adalah penerimaan negara itu tidak optimal meskipun harganya atau cukainya dinaikin. Karena apa? Penjualan rokok legal ini menurun, Bapak Ibu. Jadi tidak sesuai dengan harapan dan sudah direncanakan. Nah, kemudian di sini saya akan membahas lagi mengenai dengan analisis normatif. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah perlu pengawasan ketat terkait dengan distribusi rokok ilegal. Karena apa? Kita nggak tahu kandungan di dalamnya itu seperti apa terkait dengan rokok ilegal. Kemudian yang kedua adalah kenaikan tarif itu baiknya dilakukan secara bertahap. Jadi bukan langsung naik cukup tinggi, jadi bertahap gitu ya. Bisa jadi katakan 1 bulan atau mungkin 1 semester ya, dan 1 bulan. 1 semester pertama kenaikan dianggap berapa persen, terus semester kedua berapa persen, nggak langsung naik tinggi. Karena apa? Daya beli konsumen akhirnya turun, sehingga mereka mencari apa? Substitusi lain, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah diversifikasi produk oleh industri. Bisa jadi katakan perusahaan A gitu ya, nanti akan memunculkan produk baru, yaitu rokok elektrik, yang dimana itu harusnya jauh lebih murah. Kemudian yang keempat adalah seimbangkan tujuan fiskal pendapatan di dalam daerah itu dengan kesehatan masyarakat. Jadi bisa dipastikan pemerintah harus mengatur dua hal ini. Nah, kesimpulan dan penutup sekalian gitu ya dari sesi ini adalah yang pertama, kenaikan tarif cukai rokok ini menimbulkan yaitu dampak ganda, Bapak Ibu. Yang pertama adalah harapan dari pemerintah mengenai dengan pendapatan yang naik, dan yang kedua adalah mengenai dengan menurunnya daya beli konsumen sehingga substitusinya ke produk atau rokok ilegal gitu ya. Kemudian rokok legal ini akhirnya melemah, jadi ilegalnya semakin naik tinggi, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah solusi, yang dimana pemerintah harus benar-benar mengawasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, termasuk dengan produk diversifikasi yang harus dibuat. Sekian dari saya, terima kasih.